Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Bang Ardi TV. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas dan gaji operator Cisco Desk. Operator desa adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan sesuatu peralatan mesin, komputer, telepon, radio, dan sebagainya. Dan seorang yang bekerja sebagai operator desa dituntut harus mempunyai keahlian, keterampilan dalam bidang pengoperasian peralatan-peralatan tersebut dan harus mempunyai kemampuan wawasan, ide, serta kemampuan daya pikir yang lebih dalam menjalankan tugasnya. Jadi yang dimaksud dengan operator desa adalah seorang yang bekerja menjalankan peralatan seperti komputer, laptop yang digunakan untuk keperluan ataupun kegiatan pelaksanaan di pemerintah desa. Bagaimana kalau operator desa zaman dulu? Kalau jabatan operator desa kebanyakan masih dirangkap oleh perangkat desa yang ada seperti kepala seksi, kepala urusan, dan sebagainya. Karena yang dikerjakan oleh operator desa tidaklah banyak dan serumit seperti sekarang ini. Begitu pula dengan honorarium yang diterima oleh operator desa sangatlah sedikit. Bahkan ada sebagian daerah operator desa belum ada kejelasan besaran honorarium yang harus diterimanya. Kalau kita melihat dari operator desa zaman sekarang ini semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, banyak terjadi perubahan dalam sistem pemerintah desa. Baik tata cara pengisian perangkat desa, pelaksanaan tugas pemerintah desa, dan aturan-aturan lainnya. Dan didukung dengan terbitnya peraturan-peraturan kementerian yang menyangkut tentang desa. Sehingga dalam kegiatan pemerintah desa lebih tertata dan mempunyai payung hukum yang jelas. Begitu pula dengan jabatan operator desa, sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintah desa. Di era seperti sekarang ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang harus menggunakan teknologi komputerisasi. Operator desa harus mampu mengoperasikan komputer dengan baik guna menjalankan berbagai macam sistem aplikasi desa, seperti aplikasi administrasi perkantoran, SIM desa, Cisco Desk, terus Prodeskel, dan aplikasi-aplikasi desa lainnya. Pada kedudukan operator desa dalam susunan struktur organisasi pemerintah desa adalah sebagai staf desa, seperti staf dari kepala seksi atau kepala urusan, dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan operator desa. Ada sebagian daerah jabatan operator desa masih dirangkap oleh kepala seksi, kasih, maupun kepala urusan seperti KAUR, bahkan ada yang dirangkap oleh sekretaris desa. Ini bisa saja terjadi karena jabatan operator desa belum ada anggaran untuk gaji. Tetapi ada sebagian daerah lain jabatan operator desa tidak boleh dirangkap oleh kasih maupun KAUR bahkan sekdes. Karena pengangkatan operator desa telah ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Dan operator desa telah dianggarkan dalam APBDes desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk mendapatkan gaji per bulan ataupun per tahun. Adapun tugas dan gaji operator desa dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri seperti Permendagri nomor 113 tahun 2014 maupun Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut tidak ada pasal ataupun ayat yang menjelaskan tentang tugas dan gaji operator desa, baik secara garis besar maupun secara terperinci. Admin akan memberikan beberapa gambaran tugas operator desa, operator Cisco Desk. Admin telah merangkumnya menjadi
dua bagian berikut. Yang pertama, tugas umum operator SysQDes. Tugas umum operator SysQDes antara lain, yang pertama, 1. Membantu tugas sekretaris desa dalam membuat perencanaan mulai dari data umum desa, visi misi desa, RPJMDes, dan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Yang kedua, membantu sekretaris desa dalam pembuatan RAPPDes dan APBDes dan serta perubahan APBDes. Yang ketiga, membantu sekretaris desa dalam pengentrian data ke dalam SysQDes. Yang keempat, membantu sekretaris desa dalam membuat laporan. Yang kelima, membantu kepala urusan keuangan dalam menjalankan tugasnya. Dan melaksanakan pengelolaan sistem keuangan desa, yaitu SysQDes. Membuat pertanggungjawaban SPJ atas pengelolaan sistem keuangan desa, yang disingkat dengan SysQDes. Berikut yang kedua, tugas khusus operator SysQDes. Yang pertama yaitu A. Data entry SysQDes, yang meliputi pertama perencanaan. Data SysQDes meliputi data umum dan RPJMDes. Selanjutnya, ekspor maupun impor data RPJMDes tersebut. Yang kedua, pada penganggaran meliputi yang pertama, isian data anggaran. Yang kedua, anggaran kas desa. Yang ketiga, peraturan anggaran pendapatan dan belanja desa. Keempat, anggaran lanjutan. Kelima, ekspor dan impor data anggaran. Pada penatausahaan meliputi yang pertama, penerimaan dana. Yang kedua, pencairan SPP. Yang ketiga, SPJ kegiatan. Keempat, pengembalian dana. Kelima, penyetoran pajak. Keenam, mutasi kas. Ketujuh, output dana desa. Kedelapan, ekspor ataupun impor data. Pada bagian 4 yaitu pembukuan. Pada pembukuan meliputi yang pertama, saldo awal. Yang kedua, penyesuaian. Dan yang ketiga, ekspor dan impor data. Selanjutnya, pada laporan SysQDes, itu yang pertama harus mengerti dengan parameter desa. Yang kedua, perencanaan. Dan ketiga, penganggaran yang meliputi lampiran daripada lampiran APBDes, RAB, RAK, RKA, dan DPA, serta ringkasan APBDes. Pada penatausahaan meliputi buku kas umum, buku kas pembantu, dan register. Pembukuan meliputi pertama yaitu laporan realisasi APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa, serta laporan penyerapan dana desa. Berikut tentang gaji operator SysQDes. Sebagai imbalan ataupun upah kerja seorang operator SysQDes, atas kinerjanya bisa disebut dengan gaji, insentif, maupun honorarium. Tetapi beberapa daerah banyak yang menyebut dengan istilah honorarium operator desa. Dalam peraturan kementerian sampai saat ini belum ada yang menjelaskan berapa besaran honorarium yang diterima oleh seorang operator desa. Dalam penentuan besaran honorarium operator desa biasanya menggunakan peraturan ataupun petunjuk dari pemerintah daerah kabupaten yang dituangkan dalam APBDes. Honorarium operator desa tersebut bervariasi, tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang berkisaran antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per bulan. Mungkin di daerah lain justru sudah ada yang di atas Rp1.000.000 per bulan. Hak operator desa. Karena operator desa adalah termasuk dalam staf desa, maka desa juga mempunyai hak sebagai operator desa.
Hak tersebut antara lain yaitu berhak mendapatkan gaji atau honorarium besarannya sesuai peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Yang kedua, berhak mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan jika desa tersebut mempunyai pendapatan asli desa. Selanjutnya, berhak mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tugas operator desa. Selanjutnya, dan hak-hak lain yang diatur oleh peraturan daerah atau peraturan desa itu sendiri. Jadi kesimpulan dari tugas dan gaji operator Siskudes adalah bahwa jabatan operator Siskudes sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa karena tugasnya menyangkut dengan administrasi keuangan desa, penginputan data, pengolahan dan pelaporan data keuangan. Dan banyak lagi tugas yang harus dipertanggungjawabkan seperti SPJ APBDes. Walau honorarium seorang operator Siskudes belum ada aturan yang pasti, kita patut memberikan apresiasi dan angkat topi atas kinerja seorang operator Siskudes ataupun operator desa. Kerja operator Siskudes tidak mengenal lelah. Bahkan sobat-sobat operator desa lembur sampai malam hari. Itu merupakan hal yang menguras tenaga dan pikiran, nampak tidak lelah di wajah mereka. Tetapi mereka tetap semangat menjalankan tugas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian ataupun dalam pembahasan ini. Silahkan berkomentar di bawah deskripsi kami. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.